Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas VLAN ranking protokol. Seri yang akan kita pelajari: 1. Apa itu VTP? 2. Persiapan topologi VTP. 3. Konfigurasi VTP. 4. Pengujian VTP. 5. Problem revision number, dan lain-lain. Sekarang kita langsung saja. VTP adalah VLAN trunking protokol. Misal di sini terdapat 9 switch dan setiap switch itu terdapat 200 VLAN. Nah, jika kita buat satu persatu VLAN tersebut, tentu saja memakai banyak waktu. Maka kita bisa menggunakan VTP untuk konfigurasinya. Agar lebih mudah, VTP itu memiliki dua jenis yang sering digunakan, yaitu server dan client. Lalu ada juga satu jenis yang jarang digunakan, yaitu transparent. Jadi jika menggunakan VTP itu misal pada switch ini kita hanya melakukan konfigurasi 200 VLAN pada setiap switch saja yang berperan sebagai untuk server. Untuk switch lainnya itu tidak perlu karena mereka akan mengikuti si servernya. Persiapan topologi di sini kita bisa tambahkan 5 switch. Lalu kita sambungkan kabelnya. Nah, udah ya, seperti ini. Konfigurasi VTP. Jadi di sini untuk switch 0 itu berperan sebagai server, switch 1 itu sebagai client, dan switch 2 sebagai client, switch 3 itu sebagai transparent, dan switch 4 sebagai server. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka switch 0 terlebih dahulu. Di sini konfigurasikan dulu terangnya. Kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Lalu kita lakukan pada switch 1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke mode configuration, global, lalu kita pada switch 1, ini interface-nya itu FA0/1 sampai 2, kemudian switch port mode terang. Kemudian pada PC 2, 3, 4 juga sama, kita percepat saja. Nah, selesai untuk konfigurasi terangnya. Kemudian kita klik fast forward agar hijau. Semua sudah hijau ya. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP-nya. Kita bisa buka dulu switch-nya untuk konfigurasi. Di sini kita tulis VTP mode. Nah, karena switch 0 itu sebagai server, maka kita ketikkan server. Nah, di sini kita tulis VTP domain lia.com, terus VTP password 123. Untuk switch 1 ini client, VTP mode client. Nah, ini menyesuaikan ya. Kemudian VTP domain lia.com itu harus sama. Passwordnya juga harus sama. Kemudian kita bisa lanjut ke client switch 2 dan switch 3 dan 4. Nah, untuk switch 2 ini client. Dan untuk switch 3 ini transparent ya. Untuk yang terakhir itu server. Untuk konfigurasi VTP-nya sudah selesai. Sebelum menguji, kita cek terlebih dahulu do show VLAN brief. Nah, di sini masih default ya. Cek pada switch lainnya do show VLAN brief. Di sini juga masih default. Belum ada konfigurasi apapun. Oke, langsung saja kita buka switch 0-nya. Misalkan ini kita buat VLAN 2 dan 3 dengan nama A dan B. VLAN 2 namanya A, VLAN 3 namanya B. Seperti ini. Kita coba cek do show VLAN brief.
Nah, di sini sudah ada ya VLAN 2 dan 3-nya. Sekarang kita coba cek pada switch 1. Nah, ini juga sudah ada ya. Kemudian kita cek switch 2, maka di sini juga pasti ada. Dan kita coba cek switch 3-nya, to show VLAN brief. Sebagai transparannya, di sini belum ada konfigurasi VLAN 2 dan 3. Nah, kita coba switch 4. Ini juga sudah ada ya sebagai server. Kita coba hapus VLAN 3-nya. No VLAN 3, kita coba cek. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Nah, pada switch 0 kita coba hapus switch 2-nya. Dan 3. Di sini sudah tidak ada. Di sini kita coba lihat pada switch 0 to show VTP status. Bisa dilihat di sini pada configuration reversion-nya ini masih 6, yang artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch-nya sebanyak 6 kali. Nah, misal di sini kita coba kasusnya. Misal switch ini adalah switch gedung 1. Gedung 1 itu ingin menambahkan satu switch lagi. Nah, switch itu bekas dari gedung 2. Kita coba tambahkan. Lalu kita masuk ke configuration, kemudian kita cek to show VTP status. Maka di sini masih 0 ya, karena contohnya sudah dipakai oleh gedung 2, maka di sini kita tambahkan configuration provision-nya agar lebih besar dari gedung 1. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu untuk mode server, kemudian kita masukkan domainnya dan passwordnya. Sama ya seperti tadi. Nah, kita coba cek, kita buat VLAN 2 sampai 8. Sekarang di sini kita coba cek to show VTP status. Nah, di sini sudah ada configuration-nya. Ada 7 ya, lebih dari gedung 1. Gedung 1 itu 6. Misalkan switch ini kita sambungkan dengan switch pada gedung 1. Lalu kita konfigurasikan terangnya. Pada switch 4 kita masuk ke interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lakukan juga pada switch 5-nya interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Jadi sekarang kan switch 5 itu sudah masuk ke gedung 1. Nah, posisinya itu sebagai server dan konfigurasi ini juga lebih besar daripada gedung 1. Jadi jika hal seperti ini, seharusnya klien-klien gedung 1 itu mengikuti konfigurasi dari switch 5-nya karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kita coba cek to show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat sekarang terdapat VLAN yang kita konfigurasikan pada switch 5. Tapi ini berbahaya ya karena menghilangkan konfigurasi asli pada gedung 1. Maka selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number. Di sini kita akan coba agar switch 5 ini konfigurasi revision-nya itu menjadi 0 agar tidak mempengaruhi switch asli pada switch 0. Nah, di sini kita hapus dulu kabelnya antara switch 4 dan juga switch 5. Kemudian kita bisa cek to show VLAN brief. Oke, di sini masih ada ya. Kita hapus VLAN 2 sampai VLAN 5. Kemudian kita bisa cek to show VLAN brief. Nah, jadi di sini hanya tersisa 7 dan 8 VLAN. Kita coba cek lagi to show VTP status. Untuk konfigurasi revision-nya di sini sudah ada 11. Kemudian kita coba buka untuk switch 5 pada switch ini kita jadikan menjadi konfigurasi revision-nya itu menjadi 0 ya. Caranya kita ganti modenya menjadi transparent. Kita bisa ketikkan VTP mode transparent. Kemudian VTP domain lihat.com, VTP password 123. Kemudian kita bisa cek to show VTP status. Bisa kalian lihat konfigurasi revision-nya sudah 0. Kita ganti lagi modenya ke server, VTP mode server. Kemudian kita konekkan dengan kabel ke switch 4 pada ruangan 1. Kita coba cek to show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revision-nya sudah menjadi 11 ya. Jadi dia mengikuti konfigurasi dari switch ruangan 1. Kita coba cek to show VLAN brief. Nah, di sini juga cuma ada VLAN 6, 7, dan 8. Di
Di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Misalkan ada satu router, terus ada 4 switch, lalu PC yang sudah dikelompokkan. Untuk VLAN 10 IP-nya 10.0 dan VLAN 20 IP-nya 20.0 dan 30 IP-nya 30.0 dan yang 40 IP-nya 40.0. Langsung saja kita mengkonfigurasikan VTP-nya. Untuk switch yang paling atas kita jadikan sebagai server. Kita ketikkan VTP mode server, kemudian VTP domain lia.com, lalu VTP password 123. Jika sudah, kita bisa cek to show VTP status. Maka sudah ada ya. Kemudian switch 3 ini kita jadikan sebagai klien. Mulai dari kanan, VTP mode klien, lalu domainnya sama lia.com. Kemudian passwordnya 123, lakukan juga pada switch yang lainnya. Kalian bisa perhatikan saja. Kita sudah konfigurasikan VTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN-nya di switch yang paling atas, VLAN 10, VLAN 20, sampai juga 40. Jika sudah, kita bisa mengeceknya dengan perintah to show VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Setelah itu kita akan konfigurasikan untuk hubungan antar switch. Untuk switch yang paling atas itu jalurnya ada 3 di FA0, 2 sampai 3. Kemudian kita switch port mode terang, kita juga lakukan pada switch lainnya. Dan jika kita coba cek to show VLAN brief, maka di sini sudah ada. Kita akan memasukkan setiap interface yang ada di switch. Kita mulai dari switch kanan, interface rank FA0, 2 sampai 3, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, kita juga masukkan ke VLAN 20, ulang saja interface rank FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20, lalu di switch lainnya juga ya. FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40. Jika sudah, kita bisa cek, maka di sini sudah masuk ya. Kalian bisa lihat. Selanjutnya, agar PC ini mendapatkan IP otomatis, kita akan konfigurasikan IP DHCP. Kita masuk ke interface FA0/0, kita shutdown, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0.10, sub interface-nya, kemudian encapsulation.1q 10. Terus kita masukkan gateway IP address-nya 10.1 dan subnet mask-nya itu adalah 255.0. Sudah, kita bisa lihat to show IP interface brief, maka di sini sudah ada sub interface-nya. Kita buat juga sampai VLAN 40. Di sini kita bisa cek to show IP interface brief, maka di sini sudah ada semua ya. Kemudian kita buat yang pertama. Untuk VLAN 10 IP DHCP pools VLAN 10, kemudian network-nya 10.0 dan subnet mask-nya 255.0. Kemudian kita masukkan default portnya 10.10.10.1 dan kita ketikkan DNS server 888 menyesuaikan IP Google. Selanjutnya kita buat juga VLAN 20, 30, dan 40-nya. Nah, kita sudah konfigurasi DHCP.